Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih nih Pak Ustadz bisa kesempatan silaturahmi ini di Bedugul ya. Iya. Nah, ini ada sesuatu yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana penjenengan ini sudah memulai riset dari berbagai air yang ada di, mungkin tidak hanya di Bali ini ya. Itu seperti apa sih riset yang Pak Ustadz lakukan, juga hasil dari masing-masing ini gimana gitu? Iya. Jadi menurut hasil riset saya di dunia ini air itu ada mazhabnya. Oh iya. Oh, Iya. jadi air pun pakai madhab Pakai ya? mazhab menurut versi saya. Iya. Tidak hanya di Islam ya, Iya. ada Maliki, Syafi'i dan seterusnya. Jadi di air itu di seluruh dunia ini ada mazhab air. Pertama ada namanya mazhab air mineral. Ada mazhab non mineral. Oke. Ya, the mineral. Ada mazhab heksagonal. Oh iya, oke. Ada mazhab namanya alkali dan seterusnya. Oke. Nah, dari sekian banyak air itu tergantung kebutuhan. Bahkan para produsen itu mengunggulkan produknya masing-masing sesuai dengan segmentasi pasarnya. Iya, benar-benar. Begitu. Cuman kalau kita lihat dari beberapa jenis air ini kan memang kalau misalkan beberapa produk kayak air zam-zam itu misalkan kan dia termasuk air yang alkali. Nah, kalau Clio itu dia termasuk the mineral. Kalau Aqua di mineral termasuk air mineral. Nah, ada satu yang unik memang yang sedang proses saya jalani riset ini masih panjang karena memerlukan waktu ya, karena di dalam ayat Al-Quran banyak juga tentang air hujan. Masuk ibu sudah cukup banyak mendalami, saya nanti akan banyak belajar di sana. Saling belajar, belajar bersama. Jadi artinya begini, bahwa ternyata air hujan pun termasuk salah satu yang menarik Ustadz untuk diriset gitu ya. Betul. Nah, karena ini sudah dimulai kan riset air hujan ini, sampai sejauh mana sih sampai detik ini risetnya Ustadz tentang air hujan ini? Karena ini baru dimulai, masih panjang ya tadi ceritanya begitu. Jadi saya terus terang air hujan itu sudah benar-benar make itu sejak tahun 2016. Sudah make saya 2016 dengan berbagai pertimbangan. Memang sih air hujan yang saya ambil itu kadarnya itu berbeda-beda. Ketika di daerah industri, misalkan daerah itu banyak pabrik dan sebagainya, akan beda kadarnya. Beda banget ya. Dibandingkan dengan Bedugul yang masih alami seperti ini, luar biasa. Bahkan TDS-nya itu yang luar biasa, yang dahsyat, yang di luar dugaan kan, bisa sampai 0 TDS air hujan. Artinya sangat murni sangat murni. Ya. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan berbagai unsur itu agar lebih bermanfaat bagi tubuh. Oke. Kalau ini kita katanya tentu ketika bicara air tidak hanya sebatas kita bicara tentang tubuh ya. Nah, ini kaitannya dengan kondisi saat ini di Bali yang memang sekarang bermunculan semakin banyaknya penginapan, hotel-hotel dan sebagainya. Tentu mereka selama ini masih termenset dengan air tanah ini. Nah, bagaimana ini nanti ke depan ketika melihat potensi, saya bilang potensi ya, potensi tentang air di Bali ini, apakah bisa nanti air hujan jadi solusi ketika benar-benar di sini terjadi darurat air karena banyaknya semakin populasi, perkembangan pariwisata yang luar biasa tentu membutuhkan air kita. Kalau dalam sudut pandang saya, air hujan itu digunakan tidak hanya dalam sisi darurat, harus segera kita gunakan. Artinya bahwa kita harus mulai dari sekarang gitu. Iya, betul. Karena air hujan ini kan luar biasa ya Allah turunkan. Cuman pengalaman saya di lapangan yang sangat mudah menerima bahwa air hujan itu bisa kita konsumsi dan untuk keperluan lain, iman yang bisa menjawab. Oke, artinya apa? Artinya kita masih butuh proses panjang untuk menuju ke situ karena untuk kita mau melakukan dibutuhkan keyakinan yang kuat, bahasanya begitu. Dan untuk menuju keyakinan itu prosesnya panjang. Nah, ini mestinya yang paling bisa kita lakukan untuk mengemas menuju keyakinan ini yang paling sederhana bagaimana ini Pak Ustadz? Ada dua sudut pandang yang harus kita sampaikan ke mereka ya, merubah mindset intinya. Yang pertama adalah orang-orang yang paham tentang agama, ya udah ayat Al-Quran, hadis tentang air hujan sudah lebih dari cukup karena iman yang menjawab. Tapi orang-orang yang secara umum yang tidak memahami konteksnya ayat Quran maupun hadis secara ilmiah, kita jelaskan kandungannya, kalau kita bawa ke laboratorium kayak apa segala macam, itu sangat bisa menjawab apa yang mereka pertanyakan. Artinya untuk kita bisa menyentuh informasi ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat, semuanya harus bergerak gitu ya. Artinya mereka dengan passion keilmuan masing-masing, ketika ini tokoh agama ya harus menyampaikan, ini tokoh yang memang ahli di sains harus menyampaikan, karena memang tidak mau sekarang harus bisa hal itu dimulai. Ada satu kata kunci yang mungkin bisa
Ustadz sampaikan dengan terkait kita campaign air hujan ini, karena tentu ya kita tahu ya campaign ini sangat tidak mudah karena masalah merubah mindset. Apa yang bisa Ustadz pesankan di kesempatan yang indah ini? Baik, kalau saya bisa memesankan karena saya bekerja di dunia spiritual gitu. Ya. Dalam sudut pandang spiritual, apapun yang Allah jelaskan lewat Quran maupun hadis pasti ada rahasia yang tersembunyi di sana yang belum kita mampu ungkap. Ya. Banyak sekali misalkan tanaman, tentang kurma, misalkan tentang beberapa tumbuhan misalkan kayak labu di Quran hadis kan ada ya, terus pisang dan sebagainya, termasuk air hujan ini. Bagaimana ketika salah satu riwayat menyebutkan bahwa air hujannya datang ke bumi, diturunkan itu ada malaikat yang membawa. Artinya kan ada sesuatu yang sangat istimewa ya. Tentu kalau yang udah malaikat tentu istimewa sekali. Artinya kita harus belajar terus untuk bisa mengetahui rahasia di balik itu. Nah, ini terima kasih sekali Ustadz, ini menguatkan kita memang prinsipnya saling menguatkan bahwa kalau kita kaitkan dengan bencana itu sudah di depan mata kita, dan kita semua harus bergerak sesuai dengan kemampuan skill kita, sesuai dengan bidang kita, tapi bergandengan tangan untuk saling melengkapi informasi tersebut. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih sudah diterima dengan baik. Semoga ini menjadi keberkahan sendiri bagi Ustadz dari keluarga, dan kita mohon doa restunya untuk tetap kita bisa berjalan secara istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.